Selamat pagi. Mandi udah, baju oke, make up check, parfum semriwing. Pagi gini saatnya dengerin Inspirasi Pagi. Dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Stay tune ya, hanya di Kanal BC Radio. Kanal BC Radio Custom News and Entertainment Station. Selamat pagi Sobat BC, balik lagi di Inspirasi Pagi bareng Bangkit dan Tika. Hey Sobat BC, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat, baik-baik aja ya. Amin. Tika, gimana kabarnya hari ini, Tik? Alhamdulillah baik. Kalau Mas Bangkit sendiri gimana? Alhamdulillah luar biasa banget. Tika, hari ini kita nggak cuma berdua ya, Tik? Betul. Karena cukup spesial. Betul. Nah, pada pagi hari ini nih Mas Bangkit, kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Siapa itu, Kita Tik? bakal ngobrolin topik yang menarik nih. Bener banget. Nah, jadi kan Mas Bangkit bisa lihat nih kondisi kita saat ini di mana ada kekhawatiran lah ya Oke. dari masyarakat, dari pegawai BC juga Oke, dalam penanganan kasus di pelanggaran di bidang cukai. Baik. Nah, kita akan bahas lebih lanjut nih tentang restoratif justice berkeadilan pada penegakan hukum di bidang cukai. Oke. Nah. Bersama kita sudah ada nih, Tika, Pak Betul. Agus Ami Wijaya, Kepala Kantor Bea Cukai Marak. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Mas Bangkit, Mbak Tika. Selamat pagi juga Sahabat BC ya, Pak. sahabat BC ya. Iya. Istilah sahabat BC ya. Terima kasih Bapak sudah hadir nih di langsung di studio Kanal BC Radio. Benar banget. Bapak gimana kabarnya pagi nih? Alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah. Mungkin untuk menggambarkan Sahabat BC ya, Pak Agus nih sekarang seger banget nih. Iya kan? Kita ngelihatnya jadi ikut Betul. semangat ya kan, Sitik? Benar, Iya Pak. kan? Iya, tampilan anak muda hari ini. Udah. Kayaknya udah siap banget buat menyampaikan materi-materi tentang apa restorasi justice yang berkeadilan nih ya di bidang cukai ya, Tika ya. Iya, betul. Tapi kalau buat langsung opening deh buat Pak Agus, gimana sih Pak ternyata restoratif justice ini berlaku saat ini, gimana sih Pak? Jadi sederhananya begini. Kita tuh 2021 itu punya undang-undang baru ya, undang Oke. HPP kan ya. Siap, Iya, Pak. betul. Harmonisasi peraturan perpajakan itu. Nah, di undang-undang itu salah satu yang diharmonisasi itu adalah terkait dengan kewenangan Bea Cukai dalam melakukan penyelesaian atas penindakan di bidang cukai yang dia lakukan. Nah, Oke. Jadi itu. Nah, di pasal 40B-nya itu, jadi ada dua kewenangan sebenarnya. Baik. Pertama terkait restoratif justice itu ada dua, di pasal 40B dan pasal 64. Oh, Nah, kita akan spesifik di pasal 40B. Kenapa? Kalau pasal 64 itu kan sudah ada di tingkat penyidikan ya. Baik. Di tingkat penyidikan itu sudah ada jaksa. Artinya oke. sudah ada jaksa yang memiliki kewenangan untuk atas permintaan Menteri Keuangan ya untuk melakukan penghentian penyidikan lah, intinya seperti baik, itu. benar, Nah, Pak. tapi di pasal 40B itu full sepenuhnya itu kewenangan kita gitu. Oh, baik. Tanpa meminta pertimbangan terlebih dahulu kepada instansi lain. Nah, karena itu perlu nih sebenarnya kita memahami secara benar gimana sih nerapinnya nih pasal 40B supaya jadi jangan salah gitu. Oke, Iya, betul. Niat kita baik malah jadi salah kan repot gitu. Nah, jadi Betul banget, perlu Pak. nih yang kayak gini. Iya, Kira-kira Pak. seperti itu deh. Oh, oke. Tapi mungkin buat Sahabat BC nih Pak yang belum tahu nih Pak, sebenarnya restoratif justice itu apa sih Pak? Jadi kan Nah. kayak mungkin saya, Tika sering dengar ya, Tik, Iya, tapi belum ngerti banget nih. definisi mendalamnya tuh gimana gitu, Pak? Saya mau pakai bahasa sederhana aja lah ya. Baik, boleh, Pak. boleh, Pak. Jadi ini kan masalah istilah hukum ya. Jadi Iya. kita mau sederhanakan. Kita selama ini mengenal istilah sebenarnya ultimum remedium ya. Iya. UR kan gitu ya. Nah, Iya. UR. Nah, sebenarnya ini berangkat dari sana gitu. Jadi kalau ultimum remedium itu kan itu konsepsi undang-undang kita yang memilih karena di masalah kepabeanan atau cukai ya. Baik. Terutama di masalah cukai, kita memilih bahwa pendekatan menghukum orang secara pidana lewat proses persidangan itu menjadi alternatif terakhir yang Baik. dilakukan Oke. dalam melakukan penanganan atas tindak pidana atau pelanggaran di bidang cukai. Jadi Oke, upaya iya. terakhir tuh ultimum remedium. Iya. Nah, bentuknya apa? Nah, kalau di pasal 40B itu bentuknya dikatakan bahwa pejabat bea cukai itu dia diberikan kewenangan itu oleh undang-undang Oke. untuk dapat tidak melakukan penyidikan Oh, baik. terhadap tindak pidana di bidang cukai sepanjang itu terkait dengan pasal-pasal genap di Undang-Undang Cukai. Ya pasal 50, 52, 54, 56, 58 kan gitu ya. Iya, Pak. Nah, yang kedua syaratnya adalah pelakunya mau membayar.
Oh, sebanyak 3 kali nilai cukai. 3 kali nilai cukai. Nah, Oke. itu kita bicara ultimate medium ya. Iya. Baik. Nah, lalu caranya bagaimana? Nah, dalam penjelasan pasal 40B ayat 3 itu dijelaskan bahwa caranya itu dengan menggunakan pendekatan restoratif justice. Nah, gitu. Jadi Oke. ini hubungan antara UR dengan bahasa saya RJ. RJ. Nih. Kan UR dan hubungan RJ. antara UR dengan RJ itu seperti itu. UR itulah konsepsinya terkait dengan posisi penanganan pidananya. Baik. Nah, RJ itu terkait dengan pendekatannya. Oke. Lalu bagaimana bentuk pendekatannya? Nah, pasal 40B ayat 6 mengatakan Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk mengatur ketentuan tentang hal itu. Nah, Oke. jadi memang kita harus punya peraturan Menteri Keuangan yang cukup kuat Iya, sehingga kita ketika melaksanakan pasal 40B ini tidak dipersalahkan orang Iya. atau dipersepsikan salah oleh orang. Kan bisa juga Iya, gitu iya, ya. bisa, Pak, bisa, Nah, Pak, bisa. cuman kan dipersepsikan atau disalahkan sama-sama diperiksa, Pak. Nah, itu Mas. Jadi kita perlu, saya pikir menurut saya kita perlu membuat PMK yang kuat untuk itu Oke. sehingga kita tidak ragu-ragu dalam menerapkan gitu. Oh, Kira-kira jadi- seperti itu deh. Jadi menjadi dasar Pak ya dalam kita menangani perkara yang terjadi Pak ya. Enggak semua langsung kena ke tingkat penyidikan dan lain-lain Pak ya. Jadi ada upaya dari kita untuk penyelesaiannya dengan cara lain Iya. gitu. Karena kan kita tahu lah bahwa di lapangan itu tidak mudah untuk melaksanakan pasal 40B itu. Betul. Ya, banyak kendala di lapangan. Nah, karena hal itu maka perlu tadi saya katakan kita udah punya sih PMK-nya. Oke. Tapi saya dari kajian kita di Merak ya dengan teman-teman itu kayaknya perlu kita perkuat deh gitu. Ah, iya, iya. Nah, Oh, ini yang melatar belakangi berarti ya, Pak? Nah, makanya saya kan dikasih tugas ikut diklat PIM itu kan. Saya pikir proyek perubahan inilah Oke. yang bisa kita coba tawarkan kan gitu ya. Kenapa perlu kita tawarkan? Mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan bagi pimpinan untuk ayo dong sama-sama kita coba perkuat regulasi kita gitu ya. Oke. Baik. Tapi kalau selanjutnya nih Pak, kalau tadi terkait penyelesaiannya kan lebih baik pakai restoratif justice atau RJ Pak ya. Nah tapi kan harus tadi Bapak mengatakan harus membayar 3 kali. Nah seumpama nih Pak ternyata nih ya pihak yang terkena hukum ini atau perkara ini nggak mau membayar nih Pak, itu penyelesaiannya tetap gimana Pak? Atau ada langkah lain juga kayak gitu? Ya, kalau di undang-undangnya memang alternatifnya cuma 2. Alternatifnya cuma 2 tuh. Kalau nggak bayar, Oke. maka sidik. Nah, ini kan pendekatannya pilihannya menjadi terbatas. Iya. Menjadi terbatas. Nah, sementara di lapangan kan kondisi tidak sesederhana itu. Nggak seideal itu juga Pak ya. Itulah kenapa penjelasan itu membuka ruang pendekatan restoratif justice. Supaya kondisi yang tidak ideal itu bisa didekati dengan pendekatan yang tepat. Oke. Nah, Baik. lalu terkait dengan itu apa yang harus dilakukan? Ya, undang-undang menyatakan atur sendirilah caranya. Kenapa? Karena di undang-undang itu di pasal 40B ayat 6 itu 40B ayat 3 itu penjelasannya mengatakan yang menjadi korban itu negara. Oke. Nah, karena negara yang menjadi korban, prioritasnya adalah hak-hak keuangan negara, maka negara mengatur sendiri. Adilnya itu seperti apa sih pasal ini diterapkan? Nah, karena itu diberikan kewenangan kepada korban untuk mengatur itu. Siapa? Korban diwakili Menteri Keuangan di sini. Makanya Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk mengatur. Adilnya seperti apa sih? Jadi memang kerja kerasnya adalah merumuskan penerapan itu secara adil itu seperti apa? Adil, pasti, supaya nggak ada yang dirugikan kan gitu ya. Iya. Dan kemudian bermanfaat. Jangan sampai sudahlah kita buat peraturannya tidak memenuhi ketiga asas tadi. Nah, kita ingin ke depan peraturan yang dibuat itu lebih mencerminkan ketiga hal tadi. Bahwa diskusinya akan panjang berdarah-darah, iya. Lebih baik itu diskusikan secara panjang lebar untuk mendapatkan hasil peraturan Menteri Keuangan yang benar-benar merepresentasikan ketiga asas aspek tadi Pak ya. Oke. Baik. Terkait restoratif justice ini kan berarti suatu asas yang bertujuan
mengembalikan kondisi korban itu ke keadaan sebelum terjadinya tindak pidana dengan pendekatan yang bisa dibilang secara humanis berarti Pak ya. Nah, kalau misalkan di pidana cukai sendiri nih Pak, kelebihan apa ketika suatu pelanggaran itu diselesaikan dengan cara RJ? Ya. Mungkin pertama kita ini dulu ya sebelum masuk ke manfaat ya. Pasti manfaatnya sih kita terapkan restoratif justice ya. Iya, iya. Nah, kita perlu tahu juga bahwa kalau tidak diterapkan gimana sih? Nah, kan gitu ya. Betul, iya. Kalau tidak diterapkan perbedaannya gimana gitu. Nah, kalau tidak diterapkan maka penyelesaiannya hanya 2 tuh. Oh, 2. Berdasarkan pasal 40B itu. Oke. Kalau nggak disidik, kalau nggak bayar 3 kali, sidik. Oh, Baik. Nah, kalau kita paksakan orang membayar, tidak semua orang punya kemampuan membayar 3 kali, kan gitu. Betul. Ya kan? Jadi kalau ada toko, warung misalnya, dia jual modalnya saja warung itu misalnya hanya sekitar 5 jutaan misalnya. Isi warung itu mulai 5 jutaan gitu kan. Kemudian dia melanggar sekitar taruhlah 300.000. Kalau kali 3 kali kan sudah hampir 1 juta ya. Betul. Nah, sudah 1/5 dari modal usahanya gitu. Apa nggak tutup warungnya kan gitu? Kan gitu. Iya. Benar, Pak. Dan itu terjadi masif di masyarakat dengan dibuktikan dengan banyak tindak pidana kan. Iya. Nah, jadi kalau pendekatannya adalah semata-mata itu, maka berapa banyak yang harus dikeluarkan oleh masyarakat, dan belum tentu loh dia itu memang profesinya itu. Profesi utamanya kan dia pedagang warung kan. Iya. Rokok cuma bagian dari itu Pak ya, itu. Ya, okay. Tapi kan fakta bahwa dia menjual kan nggak bisa dihindari gitu. Benar. Nah, jadi harus menurut saya itu harus ada pendekatan yang lebih pas di situ. Ya, ada yang lebih pas. Nah, saya melihatnya kalau kayak gitu coba kita lihat ya putusan pengadilan. Kalau pelakunya dalam kategori yang seperti itu, berapa persen sih sanksi administrasinya, sanksi pidana dendanya dijatuhkan kepada pelaku? Kita lihat di putusan pengadilan itu rata-rata hanya 20%. 20%. Ya, kalau maksimalnya itu 10 kali nilai cukai, rata-rata itu 2 kali nilai cukai. Artinya 20% dari regulasi maksimalnya gitu. Nah, saya pikir-pikir kalau emang putusannya kayak gitu, ya udah tarik aja ke PMK. Kalau warung-warung kena 20%-nya aja. Iya. Jadi fair kan gitu. Gak usah lewat pengadilan. Kalau mau 20% juga, karena hampir semua putusan tuh bicaranya 20%. Oh, baik. Dan itu sudah berlangsung lama Pak, keputusan 20% itu akhirnya ditarik ke PMK itu? Saya yang riset itu di 2023, sepanjang putusan saya temukan di direktori putusan ya. Artinya saya nggak mengatakan bahwa seluruh putusan seperti itu, enggak. Oh, baik. Yang saya temukan di putusan direktori sekitar 9 ya. Saya dapat 9 di 2023 yang udah dipublish ya putusannya. Itu sekitar 20%. Nah, saya pikir kalau memang adilnya menurut pengadilan itu adalah 20%, kenapa nggak kita tarik aja? Iya. Peraturan kan. Jadi ketika nggak perlu nunggu harus sidang lagi, harus segala macam lagi, orang harus ditahan dulu gitu kan. Pak. Kalau putusan akhirnya hanya pengembaliannya 20% aja, ya udah pakai itu aja gitu. Lebih ringkas ya Pak ya prosesnya. Dan gini, kalau tindak pidana itu tidak ditegakkan ya, aturan itu tidak ditegakkan, maka akibatnya orang merasa kita ngelanggar nggak apa-apa kok. Nggak ada efek jerahnya gitu. Tapi kalau ditegakkan, bayangin aja kalau orang gara-gara uang 1 juta nggak bayar 3 kali gitu ya, masuk penjara gitu. Kan kok menimbulkan masalah sosial baru deh kayaknya. Iya Pak. Dia keluarganya kehilangan mata pencarian segala macam. Saya pikir berdiri di tengah ini menjadi penting gitu. Ya, berdiri di tengah ini menjadi penting. Itulah kenapa restoratif justice kita coba angkat isu ini untuk ayo dong kita coba moderat gitu. Kan undang-undang juga moderat kan gitu. Ya, tapi sekali lagi ini gagasannya bahwa itu akan menjadi regulasi atau enggak kita serahkan kepada pimpinan. Baik. Tapi ya semoga hal-hal yang seperti ini Pak ya, yang ringkas, proses dan lain-lain itu, dan memberikan kepastian hukum buat masyarakat ya Pak ya. Betul. Sebisa mungkin dibuat kebijakan Pak ya seharusnya Pak ya. Ya. Jadi saya pengennya bukan kebijakan, saya pengennya regulasi. Regulasi, baik. Karena kalau kebijakan itu tanggung jawabnya ada pada pengambil kebijakan. Kasihan teman-teman di lapangan. Iya. Ya kan? Jadi ya tadi pertanyaan manfaatnya itu, bagi bea cukai apa manfaatnya? Bagi pejabat bea cukai ada kepastian kan? Iya. Kalau kita lakukan hal seperti itu boleh. Gitu. Ya kan? Ada kepastian hukum, ada perlindungan juga. Kalau dipertanyakan jelas aturannya sesuai Pak ya. Bukan hanya
kalau bahasa hukumnya bukan hanya diskresi personal gitu. Sehingga pertanggungjawabannya subjektif kan. Repot tuh kayak gitu. Bener-bener Pak. Jadi bagi masyarakat sendiri pasti kan kalau ada pelanggaran seperti ini dia nggak akan didekati dengan pendekatan pidana penjara misalnya. Ya kan? Sehingga tapi dia rugi tetap. Ya. Nah, kalau warung-warung sekali kena misalnya kan 20% tadi 200.000 misalnya kan. Ya dari 1 juta tadi 200.000 kan. Baik. Dia bisa bayar nggak? Bisa. Ya kan? Iya. Modal 5 juta kena denda 200.000. Bisa bayar nggak? Bisa. Kapok nggak? Kapok. Ya benar Iya. Pak. Ya kan? Udah barangnya diambil, disita kan gitu ya. Betul. Ya kan kena denda 200.000. Ya kalau berkali-kali kena ya lumayan juga kan. Iya. Kapok pasti gitu. Iya, Bukan iya, pasti ya. Artinya kemungkinan dia untuk kapok Sangat menjadi besar Pak ya. besar. Oke. Betul. Ya kan? Dibandingkan nggak dihukum sama sekali gitu. Oh, baik. Gitu. Oke, tapi Kak, kalau buat sahabat BC nih yang mau nanya-nanya langsung ya ke Pak Iya. Agus, bisa langsung chat juga kita ke 081 249 27758 ya, Cin. Ya, Tik ya. Jadi nanti bakal langsung dijawab nih sama Pak Agus ya. Iya, jangan serius-serius kita ngomonginnya serius-serius. Siapa tahu ada masukan Baik. juga nih, Iya. ya kan, buat Pak Agus, buat Bea Cukai, ya kan. Jadi masyarakat lebih dapat nih keadilannya ya Pak ya, kayak gitu. Oke, nah selanjutnya nih buat Pak Agus juga nih Pak. Kalau selama ini nih Pak, pelaksanaan di lapangan nih Pak, kan buat teman-teman Bea Cukai juga, itu seperti apa sih Pak? Apakah warung-warung tertentu aja yang ditindak, ataukah distributor juga ditindak? Itu seperti apa Pak kalau tentang penanganan kasus di bidang cukai? Ya memang yang menyulitkan itu begini. Kan tidak semua penindakan kita itu nilainya besar ya. Oke. Nah, ketika nilainya kecil kan pertanyaannya, mau disidik nggak? Iya. Ya kan, worth it nggak sih disidik gitu loh. Iya. Dengan sumber daya penyidik kita terbatas loh. Iya, betul. Sedikit jumlahnya nggak banyak. Kalau semua pelanggaran di Disidik warung-warung itu gitu. disidik, Iya. berapa penyidik yang kita butuhkan tuh itu? Iya kan? Belum biaya penyidikannya kan? Iya, kurang Ya kan? efisien. Iya. Nah, ya cost and benefitnya bisa kita hitung lah di situ kan Oke. gitu ya. Nah, terus juga dari sisi kalau nggak disidik, ya kan? Kalau nggak disidik, kita kan sering lihat spanduk ya. Dilarang menjual rokok ilegal, nanti Benar. diancam pidana penjara atau denda. Iya. Kalau kita nggak tegakkan, spanduk kita nggak ada gunanya. Iya benar. Benar Pak. banget. Iya. Ya kan? Orang nggak merasa takut untuk melakukan pelanggaran. Jadi moderat di tengah-tengah itu. Satu sisi memberikan sanksi yang jelas, Iya. ya, yang bisa diterapkan, tapi juga tidak menghilangkan kesempatan berusaha seseorang gitu. Baik. Nah, itu ketika dia kasusnya kecil-kecil. Kalau kasusnya besar sidik lah. Ya kan? Tapi Wajib tetap ya, Pak, ya? diberikan kesempatan, harus ada batasan. Nah, itu Pak. Kapan dia akan disidik, kapan dia diberikan kesempatan untuk UR Iya. dengan pendekatan restoratif justice gitu. Oke. Ya, jadi dan juga harus diberikan batasan. Pada nilai berapa pejabat Bea Cukai bisa menentukan ini disidik atau enggak. Oke. Kalau nilainya gede banget ya jangan. Sidik dulu. Nanti biarin di baik. pasal 64. Baik. Oke. Nah, di pasal 64 nilai terlalu tinggi nih. Kalau kita UR kan nggak diperiksa orang kita. Jangan-jangan dugaan ini kan jadi banyak. Iya, benar. Ya kan kalau nilainya terlalu besar. Ya kan? Jadi kalau nilainya terlalu besar gimana? Makanya perlu dibatasi nilainya. Nah, berapa nilainya? Sepakatilah gitu. Untuk saat ini belum ada, Pak. Belum ada. Jadi sepakatilah. tergantung kesepakatan. Makanya peraturannya nanti. Jadi kita minta pimpinan bersepakat lah. Pada nilai berapa Menteri Keuangan memberikan kewenangan kepada Bea Cukai untuk melakukan proses di pasal 40B. 40B. Oke. Kalau lewat itu nggak Masuk. boleh masuk penyidikan dulu. 64 ya, Pak, Nanti ya? yang minta pendapat jaksa, boleh nggak? Kan gitu. Supaya apa? Supaya perbedaan kualitas pelanggaran itu juga menyebabkan terjadinya perbedaan perlakuan. Iya. Jangan sampai nanti orang-orang yang punya uang, ya, karena dia punya uang, dia bisa pendekatan restoratif justice kan. Tapi yang tidak punya uang harus dipidana. Jangan sampai kayak gitu kan. Terbalik nanti Pak ya. Oke. Ya, kita berusaha lah semaksimal mungkin untuk menegakkan secara proporsional penegakan hukum itu dengan cara berpikir moderat sehingga pelaksanaan undang-undang itu adil untuk semua gitu. Iya. Gitu. Sedapat mungkin ya kita berusaha ke sana gitu. Oke. Tapi kalau ini nih Pak, ngomongin tentang batasan tadi Pak, saya agak tertarik dengan terkait batasan nilai kayak gitu. Nah, kalau itu kan tentang penjual eceran nih Pak. Kalau tentang distributor kayak gitu itu apa juga ada perbedaan perlakuan Pak? Kalau saya tidak bicaranya, kalau untuk restoratif justice Iya. itu dibagi dua saja.
pedagang eceran dan non pedagang eceran, itu aja. Kalau pedagang eceran dia punya perlakuan yang khusus. Misalnya tidak perlu bayar 3 kali gitu. Misalnya 20% seperti putusan pengadilan tadi. Yeah. Tapi kalau begitu masuk ke pelaku utama segala macam ya 3 kali lah. Langsung 3 kali. Langsung 3 kali saja. Oke. Atau dia punya kemampuan bayar dan dia penanggung jawab utama. Kalau pedagang eceran kita kasih 3 kali, logikanya kan gini. Itu kan pelakunya bukan hanya dia cuma jual kok. Iya. Bahkan mungkin belum tahu Pak ya. Mungkin belum tahu atau apa kalau itu rokok ilegal dan lain-lain kayak gitu. Dia cuma jual. Masa dia kena 3 kali? Seakan-akan dia bertanggung jawab atas seluruh kejahatan itu. Iya. Kan 3 kali kan maksimal artinya kan. Iya, Kalau diterapkan 3 kali, berarti dia bertanggung jawab atas seluruh kejahatan. Padahal dia bukan satu-satunya pelaku untuk peristiwa itu. Kan masih ada yang bikin, masih ada yang jual, distribusi kan. Masa ketika ketemu di pedagang eceran dia kena 3 kali? Iya. Ya kan? Logika sosiologisnya seperti itu gitu. Atau landasan sosiologisnya seperti itu. Oke. Nah, buat Sobat BC, jadi kita mau break dulu sebentar nih. Siapa tahu nanti ada pertanyaan masuk Pak ya. Kita sambil tunggu nih Sobat BC, mungkin ada pertanyaan langsung. Nanti balik lagi bareng Tika, Bangkit dan Pak Agus. Ini break dulu deh bareng ILM tentang rokok ilegal juga. Gas. Say, lo tau 4 cowok geng Rocky nggak? Ya iyalah, gue suka banget sama yang namanya Picu Su dan Picu B. Mereka tampilannya bikin meleleh hati. Ih, kalau gue demen si Picukas dan Potapi modis abis. Siang Mbak, saya petugas Bea Cukai. Apa benar Anda kenal dengan geng Rocky dan tahu posisi mereka di mana? Iya Pak, mereka di kampus ini kok kuliah bareng kami. Emangnya mereka kenapa Pak? Mau direkrut jadi artis ya Pak? Bukan. Mereka itu melakukan penjualan rokok ilegal dengan nama samaran Picusu, pita cukai palsu, Picu B, pita cukai berbeda, Picukas, pita cukai bekas, dan Potapi, rokok polos tanpa pita cukai. Ih, geng Rocky. Ganteng-ganteng kok ilegal sih? Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi 1-500-225. Kanal BC Radio, cerdas bahasanya, aktual beritanya. Mengudara untuk menemani hari Anda dengan informasi terkini seputar kepabeanan dan cukai. Kenapa sih Tan? Gue lagi bingung nih Ri. Bingung kenapa? Jadi, yayasan gue dapat barang hibah dari Korea untuk keperluan sosial gitu. Nanti sama bea cukai gimana ya? Harus bayar berapa pajak dan bea masuknya? Aduh, ntar ketahan lagi barang-barang gue. Gini Tan, lo harus tahu kalau impor barang untuk keperluan ibadah, amal, sosial, atau kebudayaan nggak perlu bayar bea masuk dan pajak impor loh. Hah? Masa sih? Iya. Jadi, barang-barang seperti barang hadiah atau hibah yang diperlukan untuk membangun atau memperbaiki bangunan ibadah, fasilitas kesehatan, sekolah, sarana transportasi, peralatan belajar mengajar untuk lembaga pengajaran, itu diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak impor. Oh gitu. Terus syaratnya apa aja? Sebelum barangnya datang, sebaiknya kamu ngurus permohonan pembebasannya dulu. Nanti dilampirkan dengan dokumen pelengkap seperti rincian jumlah dan jenis barang, surat keterangan dari pemberi hadiah atau hibah dari luar negeri, dan rekomendasi dari instansi teknis terkait. Oh, oke. Kalau udah dapat surat pembebasannya, berarti udah nggak perlu bayar bea masuk dan pajaknya ya? Iya, Tan. Tapi ingat, barangnya harus memenuhi syarat ya, supaya diterbitkan surat pembebasannya. Oke deh. Tapi kalau barang hibah dari gebetan boleh nggak? Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kantor Bea Cukai terdekat atau melalui kontak center Bravo Bea Cukai di 1-500-225. Kanal BC Radio, Customs News and Entertainment Station. Kanal BC Radio, Custom News and Entertainment Station. Balik lagi nih sahabat BC. Hai sahabat BC, balik lagi di Inspirasi Pagi. Masih bareng Bangkit dan Tika dan Pak Agus ya. Betul. Jadi kalau tadi di awal kita udah ngomongin tentang apa, Tik? Tentang restoratif justice. Benar banget. Terus tentang
berapa besaran cukai yang harus dibayar, denda yang harus dibayar 3 Betul. kali dalam sesuai pasal 40B. Kemudian ada juga pembahasan tentang pasal 64 juga kalau Iya. memang pasal 40B tidak mengakomodasi ya kayak gitu. Nah, selanjutnya gimana, Tik? Nah, Pak Agus nih, terkait dengan restoratif justice ini sendiri, apakah hanya diatur di lingkungan BC atau mungkin di berbagai instansi pemerintah juga mengatur? Ah, benar-benar. Ya, kalau kita lihat peraturan undang-undangan yang ada ya, Oke. restoratif justice itu sebenarnya bukan hanya di bidang cukai ya. Oh, Sebelum itu oke. sudah ada pendekatan restoratif justice digunakan pada beberapa tindak pidana ya. Misalnya masalah peradilan anak ya. Ah, oke. Jadi kalau tindak pidana dilakukan oleh anak, nah seperti apa? Nah itu digunakan pendekatan restoratif justice tuh. Nah itu salah satunya. Nah dalam penerapannya sendiri itu kan undang-undang ya. Artinya Baik. ketika bicara undang-undang perlindungan anak itu kan kita bicara konsepsi undang-undangnya yang melihat pendekatan restoratif justice sebagai alternatif Oke. terbaik ya untuk menyelesaikan masalah itu. Nah itu jadi konsepsi undang-undangnya. Dari sisi implementasinya seperti apa? Nah kalau kita lihat misalnya di kepolisian. Oke. Nah, kepolisian itu punya peraturan Kepolisian Republik Indonesia nomor 8 tahun 2021. Oh, oke. Jadi polisi punya tata cara pengaturan restoratif justice, pendekatan restoratif Oke. justice. Nah, jadi di situ diatur tuh bagaimana polisi melakukan pendekatan penyelesaian dengan tidak penyidikan. Ah, baik. Nah, gitu ya. Supaya tidak dengan cara tidak disidik. Oke. Jadi sebelum penyidikan. Nah, kemudian juga kejaksaan itu punya Perja, Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020. Dia mengatur tentang pada tahap penuntutan. Oke. Jadi apakah ini akan dimajukan ke pengadilan enggak kasusnya? Atau dihentikan di tingkat penuntutan? Baik. Nah, di situ juga ada diatur tata caranya. Bahkan di pengadilan pun Mahkamah Agung mengatur tata cara pendekatan restoratif justice. Bisa enggak kalau syarat-syarat itu dipenuhi, Oke. maka itu akan mengurangi hukuman misalnya, atau bahkan bisa membebaskan seorang dari tindak pidana, dari hukuman, Oke. sanksi-sanksi pidana gitu. Meskipun itu akan lewat putusan pengadilan. Jadi bukan lewat oke. perdamaian lagi, Baik, baik. tapi lewat putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang menyatakan bahwa karena sudah memenuhi persyaratan restoratif justice, maka dia diputus bebas misalnya. Oke. Atau mengurangi hukumannya misalnya, bisa seperti itu. Nah, artinya aparat penegak hukum itu punya aturan tentang restoratif justice Oh, dan sudah dan sudah ditetapkan ya? diterapkan, Iya, gitu. betul. Nah, kita gimana gitu? Kan Benar. gitu. Iya, iya. Kita diberikan ruang oleh undang-undang untuk menerapkan restoratif justice. Nah, kenapa tidak kita pakai kewenangan itu yang diberikan undang-undang? Nah, cuman kan khawatirnya saya gini, kalau kita tidak atur sendiri bagaimana kita melaksanakan kewenangan itu, Oke. jangan-jangan ketika ada masalah yang digunakan aturan yang lain, Iya. nah kan repot kita, repot kita. Kalau bisa diperiksa sama ada laporan lah dari masyarakat terkait dengan sesuatu gitu, masalah penerapan pasal 40B itu, Oke. jangan-jangan ukuran di restoratif justice-nya dipakai ukurannya APH lain gitu. Iya, Pak. Kan repot kita. Iya, Nah, iya. kita harus menjelaskan tindak pidana di bidang cukai dengan merujuk pada Aturan regulasi lain, orang Pak, ya. lain Iya, gitu. iya, iya, Nggak iya. cocok gitu Nah, ya. kita bilang nggak cocok, tapi yang nafsirin kan bukan kita. Betul. Yang meriksa kan gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, itu yang agak repot kan. Makanya saya pikir urgent bagi kita untuk segera mengatur itu sehingga ketika ada pertanyaan, kalau kan gini, kalau terjadi sengketa atau terjadi perselisihan, Oke. maka kembalilah kepada undang-undang kan gitu. Iya. Undang-undangnya undang-undang kita gitu, bukan undang-undang orang baik, gitu. Baik. Nah, toh undang-undang memang mengatur itu kewenangan, memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur. Kita Menteri Keuangan itu kita ya, kita Iya, iya. bagian dari Kementerian Keuangan. Baik. Jadi sepanjang itu dilakukan dengan cara yang proporsional, adil gitu ya, saya pikir orang akan sepakat dengan hal itu. Nah, bahwa sekali lagi saya katakan tidak mudah membuat peraturan yang adil, tidak mudah. Tapi kita harus coba buat itu. Kenapa enggak? Ya. Kalau itu kemudian bisa menjadi jalan keluar bagi penegakan hukum di bidang cukai. Baik. Betul. Apalagi kan cukai itu menurut saya spesifik, Pak ya. Saat ada pelanggaran cukai tapi kita malah mengacu pada peraturan yang lain, Pak ya, untuk penegakan RJ ini kan kayaknya agak gimana juga ya, Tik, ya, kayak gitu loh, Pak. Jadi menurut saya juga penting banget nih, Pak. Kalau RJ ini harus tembus nih, regulasinya harus segera diluncurkan nih, Pak, kayak gitu. Oke, Pak, ini kebetulan ada pertanyaan masuk dari WhatsApp kita, dari seseorang yang nggak mau disebutkan
namanya Pak ternyata dari Kanwil Sulawesi gitu. Jadi gini, kalau tadi kan udah membahas tentang batasan-batasan buat penjual eceran Pak ya. Nah dia pertanyaannya seperti ini Pak, berapa Pak nilai standar atau yang paling tepat untuk kasus lebih baik dilakukan RJ, sama nanti bagaimana pengawasannya, batasannya sih Pak, batasan RJ itu seberapa? Yang angka berapa sih gitu? Iya, Di jumlah barang berapa gitu ya? Apakah udah ada atau belum gitu? Belum ada, karena peraturan ini kan belum mengatur itu. Nah kita usulkan agar diatur itu. Supaya kita punya pedoman yang jelas. Iya. Pada angka berapa, pada kerugian, kan gitu kan kalau kita bicara hak keuangan berdasarkan pasal 40B, penjelasan pasal 40B ayat 3 kan jelas tuh. Pada nilai cukai berapa? Iya. Kan gitu. Kita bisa menerapkan UR pasal 40 dengan pendekatan restoratif justice gitu ya. Restoratif justice tadi. Pada nilai berapa? Kenapa perlu diatur itu? Supaya enggak menimbulkan perlakuan yang berbeda antara satu tempat lain. Nanti di tempat A nilai segitu disidik, tempat B nilai segitu di UR kan. Nah, kan gitu. Di tempat lain hanya di BMN kan. Nah, kan repot. Jadi penting menurut saya penting menetapkan angka itu. Berapapun angkanya. Oh, berarti sekarang belum ada perkiraan Pak ya? Itu diberikan penilaian subjektif kepada masing-masing penindak ya. Nah, jadi ada diberikan penilaian subjektif. Nah, yang namanya penilaian subjektif itu kan pertanggungjawaban menjadi personal. Betul. Iya. Ya kan, saya pengen inginnya saya pertanggungjawaban personal digeser menjadi pertanggungjawaban institusional dengan menerapkan itu dalam sebuah peraturan atau regulasi. Baik. Itu mengurangi resiko bagi pegawai ketika dia mengambil keputusan. Iya betul. Apapun keputusan yang diambil ya. Iya. Gitu. Oke. Menarik ya, Tika ya. Menarik banget. Takutnya nanti aku periksa, Abang periksa, kita punya perbedaan nih. Benar, takutnya ada perbedaan. Nah, terkait ini nih Pak, kan contoh nih Pak, di wilayah, mungkin di wilayah A, wilayah B, besaran sebuah hasil tindakan itu kan mesti beda-beda ya Pak ya. Contoh nih di daerah A ternyata anggapannya 100 slop itu banyak, tapi di daerah B ternyata 100 slop itu sedikit. Nah itu apakah juga menjadi pertimbangan dalam RJ Pak? Jadi biar regulasi yang atur itu. Balik lagi Pak ya. Ya kan, regulasi yang atur itu. Jadi regulasi yang menilai rata-rata kan gitu. Rata-ratanya seperti apa sih? Ya kan? Nah, nilai inilah yang harusnya bisa menjadi ukuran bagi semua penindak, bagi semua pejabat bea cukai. Supaya apa? Supaya nanti ada perlakuan yang sama. Karena saya pikir bukan masalah angkanya. Bukan perbedaan banyak sedikit di setiap daerah, bukan. Tapi perlakuan terhadap pelakunya gitu loh. Pelakunya. Supaya perlakuan terhadap pelaku itu sama ketika pelanggaran itu terjadi. Tidak menimbulkan perlakuan yang berbeda. Itu kan nanti bisa muncul istilah, wah ada diskriminasi nih. Gitu. Repot kita kalau sudah tuduhannya seperti itu, repot. Betul. Apalagi sekarang di zaman media sosial apa-apa banyak gampang sekali untuk apa ya. Kok di sana gini, di sini gini, akhirnya dapat menimbulkan masalah baru juga. Gitu. Oke. Jadi saya selalu bilang, apakah ini menyelesaikan masalah? Belum. Loh, saya nggak mengatakan dengan diatur RJ tidak ada akan menghilangkan masalah, enggak. Ya kan? Karena masalah itu kan sejalan dengan penerapan di lapangan. Sepanjang itu diterapkan, potensi masalah terjadi. Tidak diterapkan, apalagi kan gitu. Ya kan gitu. Jadi yang kita lakukan sekarang, bagaimana memperkecil peluang terjadi masalah. Kalaupun terjadi masalah, ya kan, penyelesaiannya jelas rujukannya. Iya, betul. Ya kan gitu ya. Iya. Jadi kita nggak pada posisi menafsirkan sendiri-sendiri. Baik. Siapapun di bea cukai ditanya, maka jawabannya akan sama. Iya. Jadi karena rujukannya sama kan gitu. Iya, baik. Oh, berarti itu yang sekarang belum ada Pak ya? Semua berdasarkan masing-masing penilaian dari penindaknya aja gitu Pak? Iya, masih diserahkan kepada penilaian subjektif dari penindak. Jadi ya benar tadi kalau nanti ternyata semua nih aku yang menindak, Tika yang menindak, terus kita bisa berbeda keputusan Pak ya? Bisa aja kayak gitu bisa ya? Terjadi. Gitu. Tapi dengan adanya peraturan yang jelas, regulasi yang jelas tentang RJ ini, otomatis kita bakal sama. Jadi seragam gitu semua jawabannya ya. Oke. Selanjutnya gimana Tik? Bapak Agus sendiri nih melihat dinamika dari penegakan hukum di bidang cukai itu saat ini lebih condong kemana nih Pak? Apakah mindsetnya tuh udah sesuai gitu Pak dengan yang barusan Bapak jelaskan? Kalau saya mindset penindakan kita sesuai dengan arah yang diinginkan oleh undang-undang. Tapi kita perlu percepatan. Baik. Dari sisi regulasi gitu ya.
Iya. Jadi arahnya sudah benar. Arahnya benar. Sudah tapi benar butuh arahnya. Kita butuh percepatan. percepatan. Baik. Kenapa? Sebelum timbul problem di lapangan. Gitu. Iya, betul. Baik. Kan kita sudah diskusikan kan. Saya katakan tadi kita ada FGD kemarin ada FGD segala macam kan. Ada FGD segala macam. Ada diskusi-diskusi dengan teman-teman gitu. Ada angket yang kita sebar. Ya, jadi berdasarkan itu tercapture oleh kami, bukan hanya saya, jadi tim ya. Iya. Tercapture oleh kami bahwa kayaknya kita perlu segera usulkan deh. Ya, untuk jangan sampai terjadi masalah dulu baru kemudian kita meributkan penyelesaiannya gitu. Iya. Oh, ini sudah teridentifikasi, kenapa nggak kita coba segera kurangi potensi masalahnya. Kalau saya berpikirnya seperti itu. Ya mudah-mudahan sih ini direspon sebagai sebuah masukan ya. Saya kan takutnya direspon sebagai sebuah ketidaksukaan. Nah, jangan sampai kayak gitu kan. Dipandangnya berbeda ya Pak ya. Kita buat ini untuk apa? Sebagai bentuk sayangnya kita ke institusi. Dan sayangnya kita ke teman-teman. Iya Pak. Karena balik lagi yang di lapangan ya teman-teman semua banyak Pak ya. Dan saat nggak ada peraturan yang jelas, nggak ada regulasi yang jelas kan ada potensi atau ada risiko terkait pengambilan keputusan ya Pak ya. Tapi dengan adanya ini udah jelas banget nih. Nah kalau ngomongin hal ini nih Pak, saya mau sedikit tahu dong Pak tentang manfaat dengan RJ ini apa sih Pak? Kan tadi Bapak menyebutkan dari sisi pegawai. Tapi mungkin bisa diulas lagi dari sisi pegawai ada manfaat lain nggak sih Pak? Atau mungkin dari masyarakat juga mendapatkan manfaat apa nih Pak kayak gitu? Atau mungkin bagi negara, bagi Kementerian Keuangan secara lebih luas lagi, apakah ada manfaat yang bisa diambil dari adanya regulasi yang RJ ini Pak? Jika nanti benar-benar goal nih aturannya. Iya, kalau saya lihat dari sisi penerimaan negara menjadi lebih pasti kita nerimanya berapa. Ya kan, hak keuangan negara dipulihkannya seperti apa, itu menjadi lebih pasti. Ya, menjadi lebih pasti. Nah, karena jelas semua tindak pidana itu akan didekati dengan pasal 40B. Oke. Ya, di awal pasti didekati dengan pasal 40B. Nah, nanti ada pertanyaan, Pak, kalau pelakunya tidak dikenal gimana? Kalau pelakunya tidak dikenal, nggak bisa pakai 40B, tersangkanya nggak ada. Iya. Dia berlaku pasal 66. Oh, 66. Undang-Undang Cukai. Dijadikan BTD, barang tidak dikuasai. Kemudian ada proses untuk mencari setelah berapa? 14 hari ya kalau saya nggak salah. Dia dijadikan sebagai barang milik negara. Kalau pelakunya tidak dikenal. Tapi kalau pelakunya dikenal, dia nggak boleh pakai 66. Dia pakai 40B. Nah, ketika pelakunya ada, ya kan? Maka pendekatan restoratif justice ini diharapkan, kalau kita bicara undang-undang kan gitu ya. Iya. Undang-undang HPP diharapkan menjadi jalan keluar. Dengan tetap mengenakan sanksi kepada pelakunya secara proporsional, secara adil, sesuai dengan beban pertanggungjawaban pidananya, bahasanya gitu. Beban pertanggungjawaban pidananya. Kalau dia bukan pelaku utama, ya janganlah dia dikenakan sanksi maksimal. Kan gitu, sanksi maksimal. Tapi dengan pendekatan restoratif inilah proporsionalitas itu dijaga nanti. Harapannya seperti itu. Tetap terjaga Pak ya. Oke. Jadi itu prinsip keadilan itu ada Pak ya. Baik. Bagi masyarakat tadi, ketika dia melakukan pelanggaran dan kemudian dia bukan pelaku utamanya, dia tetap dihukum, tapi hukumannya proporsional. Baik. Tidak seakan-akan dia bertanggung jawab atau keseluruhan terjadinya tindak pidana. Oke. Pak, mungkin saya potong dikit. Kalau terkait ini ada contoh case-nya nggak Pak? Contoh nih apa nih pelaku? Mungkin sahabat baca juga belum ngerti nih Pak. Pelaku utama tuh yang seperti apa? Atau mungkin yang sebagai petugas atau apa gitu Pak? Ya, jadi kalau kita lihat tindak pidana cukai itu, pelakunya kan tidak tunggal. Baik. Mulai dari orang yang produksi pabriknya, orang yang mendistribusikannya, orang yang mengantarnya, orang yang menumpuknya di gudang atau menimbunnya di gudang-gudang mereka, bahkan kemudian orang yang mendistribusikan kepada pedagang eceran, orang yang menjual di eceran. Nah itu kan jadi satu mata rantai. Nah kemudian kalau kemudian di satu titik ketemu di pedagang eceran, lalu ketangkep barangnya sama bea cukai, lalu dia dihukum seakan-akan dia bertanggung jawab keseluruhan tindak pidana, kan jadi unfair ya? Gak fair kan? Nah, betul. Karena itu harus diberikan pertanggungjawaban yang proporsional kepada mereka gitu, sehingga kesalahan mereka bisa mereka kesalahan mereka itu bisa mereka bukan kalau kita bayar dalam tanda petik lah, mereka bisa menerima pertanggungjawaban pidananya secara adil. Nah gitu.
Ya kalau harus kena sanksi, ya kena sanksi. Tapi maksud saya sanksi sama dengan pemilik pabrik katanya. Iya. Ya kan gitu. Betul, Pak. Masa pemilik pabrik 3 kali nilai cukai kan gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu. Saya pengen dengan adanya pengaturan nanti, mudah-mudahan ini bisa diatur ya dalam bentuk peraturan undang-undangan. Sanksi kepada mereka juga proporsional. Mereka tetap harus membayar hak negara, tapi tentu tidak bertanggung jawab atas keseluruhan perbuatan atau tindak pidana tadi. Itu bagi si pelaku ya. Kalau kita lihat dari sisi pelaku ya. Nah, gitu. Baik, jadi setiap pelaku, setiap pihak yang terlibat itu punya apa ya Pak ya, bertanggung jawab sesuai porsinya ya Pak ya. Enggak yang takutnya nih mungkin ada driver truk yang membawa barang, takutnya dikenakan hukuman yang seperti pemilik kan juga kasihan juga Pak ya. Kayak gitu. Oke. Tapi gini juga yang perlu diingat, dia mengenal asas proporsionalitas, saya katakan tadi kan ya, proporsionalitas. Tapi yang perlu kita ingat juga bahwa pendekatan restoratif justice ini tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana secara keseluruhan. Oh, baik. Jadi kalau supir udah kena, bukan berarti pemiliknya nggak kena. Oke. Bukan berarti pemiliknya nggak kena. Kalau pedagang eceran sudah kena, bukan berarti distributornya nggak kena. Bukan berarti seperti itu. Jadi tindak pidana tidak berhenti. Kalau ditemukan informasi baru atau pengembangan penyidikannya atau pengembangan penyelidikannya itu mengarahkan kepada seseorang sebagai pelaku yang lebih besar, maka terhadap pelaku yang lebih besar tadi atau pelaku dengan peran yang lebih besar tadi tetap bisa dilakukan penegakan hukum. Baik. Oke. Jadi jangan kita beranggapan nanti, Pak kalau gitu kalau sudah dibayar sama supir, pemiliknya nggak kena dong. Nggak kayak gitu. Nggak gitu konsepnya ya Pak ya. Nggak gitu konsepnya. Nggak gitu konsepnya. Oke. Pak tapi izin, tapi dalam case di lapangan kan pasti kita juga menemui hal-hal yang nggak ideal nih Pak. Contoh nih, ternyata driver, distributor atau penjual eceran yang tidak kooperatif dengan kita, tidak memberikan informasi siapa distributornya atau pemilik barangnya, itu kita harus seperti apa Pak? Dan penerapan RJ ini apakah masih bisa berlaku juga? Ya gini, jadi ada 2 kondisi yang bisa terjadi. Yang bisa terjadi ya, saya katakan bukan yang pasti terjadi. Baik. 2 kondisi yang bisa terjadi. Bahwa si supir misalnya, supir itu dia sadar dia melakukan tindak pidana. Dia sadar dia melakukan tindak pidana. Dia tahu bahwa barang yang dia bawa itu ilegal. Buktinya apa? Dia menerima honor lah. Itu lebih upah, itu lebih besar dari biasanya dia mengangkut barang-barang itu. Artinya dia sadar dia melakukan tindak pidana kan? Iya betul. Tapi bukan berarti dia tahu siapa yang ngasih perintah. Belum tentu. Iya Pak. Nah makanya pengembangan penyidikannya menjadi penting. Nah gitu. Nah dalam kondisi seperti itu apakah dia bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan? Iya, sebatas yang dia lakukan. Itu poin itu Pak ya. Nah, jadi tidak juga menyebabkan dia harus bertanggung jawab terhadap keseluruhannya, tapi tidak juga menyebabkan dia tidak bertanggung jawab. Enggak lah. Baik. Kan nggak mungkin barang itu sampai ke tujuan kalau nggak peran dia. Dan dia dianggap berperan kenapa? Karena dia menerima honor lebih besar daripada yang normal yang biasa dilakukan kalau dia mengangkut barang biasa. Oke. Tapi dalam case nih Pak, maaf sekali, ternyata dia benar-benar nggak tahu nih Pak. Kalau dia nggak tahu dia bukan pelaku kan? Gitu. Kalau dia bukan pelaku, berarti pelakunya tidak dikenal kan? Larinya ke situ. Atau belum dikenal. Baik. Berarti si supir bisa jadi tersangka nggak? Bisa jadi pelaku nggak? Dianggap pelaku tindak pidana bukan? Orang dia nggak tahu. Iya, kalau nggak tahu. Ya bukan pelaku tindak pidana. Kalau dia bukan pelaku tindak pidana, bisa dikenakan pasal 40B nggak? Enggak bisa. Karena 40B hanya untuk pelaku. Berarti balik ke 66 tadi Pak. Ya kan ke 66. Kalau memang tidak ditemukan ya pelaku. Gitu. Jadi dia tetap punya fleksibilitas, tapi secara proporsional gitu loh. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai. Baik. Nanti ada pertanyaan, berapa waktu ini dibutuhkan untuk itu? Kan itu. Kan? Jadi Iya benar Pak. Bisa nggak dalam waktu sehari? Kan kalau kita tangkap kan orang hanya bisa ditangkap 1 hari. Kan gitu. Orang bisa ditangkap 1 hari. Bisa dalam waktu 1 hari kita menentukan orang itu pelaku atau enggak? Iya. Ya kan gitu. Iya Pak. Bisa nggak dalam waktu 1 hari orang menyelesaikan restoratif justice-nya? Makanya saya tawarkan di perubahan PMK itu bahwa ketika orang ingin diterapkan, memohon untuk diterapkan ultimum remedium kepada dia dengan pendekatan restoratif justice, dia harus mengajukan permohonan.
kepada jalan bea cukai. Dan salah satu isinya adalah yang saya tawarkan waktunya 5 hari ya. Yang salah satu isinya adalah dia bersedia dalam proses bahasa nanti mediasi penalnya, ya, mediasi hukumannya. Baik. Dia berada dalam pengawasan bea cukai. Jadi dia secara sukarela berada dalam pengawasan bea cukai di kantor. Nggak pulang selama proses itu. Dan dia mengajukan permohonan itu. Nah, sama dengan orang di bank. Kalau kita mengajukan kredit di bank, kita mau minjem uang di bank, kan ada perjanjian kan? Iya. Iya dong, ada perjanjian dong. Kalau nggak lari kita, ya kan gitu. Ada perjanjian antara kita sebagai kreditur dengan bank sebagai debitur kan gitu. Betul. Nah, sekarang saya tanya, perjanjian itu yang bikin siapa? Bank ya Pak ya? Bank. Kita punya pendapat nggak terkait perjanjian itu? Enggak ada. Sudah ada formatnya kan? Iya, betul. Nah, itu kan dibuat oleh siapa? Oleh bank. Terus kita bisa nggak bilang, Pak saya nggak setuju persyaratan nomor sekian, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Itulah dikatakan perjanjian yang dibuat secara sepihak. Iya betul. Nah, PMK mengatur itu. Jadi kalau Anda pengen diterapkan restoratif justice, karena 1 hari nggak mungkin kami memutuskan itu. Iya betul. Anda harus mengajukan permohonan bahwa Anda dalam waktu 5 hari berada dalam pengawasan bea cukai. Itu permohonan dari siapa? Dari dia. Oke. Iya dong. Nah, karena dia mau diterapkan restoratif justice, dia minta. Jadi kenapa dia di kantor? Bukan karena ditangkap, tapi karena dia bersedia dalam pengawasan bea cukai sepanjang prosesnya belum selesai. Nah, cuman proses itu harus diberikan batas waktu. Iya. Kalau saya berhitung, apakah 5 hari cukup? Ya, teman-teman di P2 lebih tahu berapa waktu yang dibutuhkan itu. 5 hari, 10 hari. Sepakati saja berdasarkan selama ini prakteknya seperti apa. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian itu. Nah, kenapa ini penting? Untuk melindungi kita. Jangan sampai orang ada di kantor kita lebih dari 1 hari. Betul juga. Bukan masalah konsumsinya Pak, masalah nahan orang. Dianggap kita nahan orang secara tidak sah. Oh iya, benar. Meskipun ada itu Pak, mungkin ada berita acara penangkapan atau apa. 1 hari cuma. Penangkapan itu nggak boleh lebih dari 1 hari. Nggak boleh lebih dari 24 jam. Pada jam ke-25 gimana kita? Iya. Harus dilepas kan? Kecuali dia ditangkap kemudian ditahan kan gitu. Iya. Kalau enggak kan harus dilepas. Sementara prosesnya mungkin lebih dari 1 hari dong. Restoratif justice itu. Makanya ketika dia mengajukan permohonan, dia harus menyatakan persetujuan untuk dalam pengawasan bea cukai selama berapa hari. Baik. Gitu. Luar biasa ya. Baik. Betul. Jadi tercerahkan nih ya. Dan ini memang selain yang luar biasa ya dari Pak Agus ya. Iya. Ya kan kayak gitu. Dan nanti semoga praktiknya benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik kayak gitu. Kalau dari Bapak Agus sendiri apa sih Pak yang paling Bapak usulkan gitu dari RJ ini? Fokusnya ya. Iya, betul. Jadi apa sih kita pengen buat ya? Jadi PMK kita 237 itu udah bagus. Udah bagus. Jadi saya tidak mengatakan kita mengganti, enggak. Kita menyempurnakan saja. Betul, menyempurnakan. Ya, perubahan itu tidak mengganti, tapi dia menyempurnakan. Baik. Ada penambahan pasal di situ terkait dengan restoratif justice. Karena menurut saya itu belum dimuat di sana gitu. Tambahkan itu. Nah, apa yang ada di sana? Pertama tadi, batasan nilai maksimal. Di 40B itu sampai angka berapa sih? Yang pertama. Yang kedua, pertanggungjawaban hukum untuk pelaku penyertaan. Iya. Kayak tadi, supir. Itu tanggung jawabnya seperti apa? Pedagang eceran, itu tanggung jawabnya seperti apa? Nah, kita harus tentukan tuh. Ya kan? Kira-kira negara merasa kalau sudah dibayar sekian cukup. Kan tadi pemulihan hak kan? Iya, pemulihan. Negara atau Menteri Keuangan menunjukkan batasan-batasan itu. Pada apakah harus 100%? Pemulihannya atau 3 kali nilai cukai kalau pelakunya adalah penyertaan tadi tuh supir segala macam apakah harus 100%? 3 kali nilai cukai atau Menteri Keuangan berpendapat nggak segitu karena mereka bukan pelaku utama cukup 20%-nya aja. Seperti apa? Seperti putusan pengadilan. Ada dasarnya Pak. Nah, kan gitu. Mengenakan 20% aja. Misalnya itu. Yang kedua, yang ketiga terkait dengan kalau orang ngulang, apakah ketika dia pertama kena tindak ditangkap, kemudian dikenakan restoratif justice, apakah kalau dia ketangkap yang kedua boleh nggak? Iya. Kan gitu. Iya, Pak. Boleh nggak dikenakan restoratif justice lagi? Ya kan? Kalau kita bicara di
tadi kan kita bicara peraturan Mahkamah Agung Perma nomor 1 2024 itu kan ya atau Iya. berapa? Itu restoratif justice itu tidak bisa untuk pengulangan tindak pidana. Nah sekarang kita mau seperti itu nggak? Harusnya nggak bisa Pak ya. Boleh kita Maksudnya, bilang. oh iya boleh. Berapa kali? Bolehnya. Batasan pelanggarannya Pak Ya ya. kan? Penting untuk Atau diatur ya Pak ya. pada angka berapa dia boleh ngulang? Kalau udah lewat angka itu, dia nggak boleh lagi pakai restoratif justice. Lanjut penyidikan Pak ya. Langsung sidik. Lewat nanti dengan pasal 64. Iya. Kalau mau di ini juga nggak bisa di pasal 40. Misalnya ternyata kita bersepakat, kita taruh kalau dia melanggar sampai angka misalnya 500 juta. Oke. Dia ngelanggar sekali 100 juta, ketangkap lagi 100 juta. Yang kedua boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena belum 500 juta misalnya gitu. Tergantung patokan maksimalnya. nilainya juga bisa Pak ya. Misalkan. Jadi itu opsional sekali. Ya. Opsional sekali. Tapi saya katakan ini perlu kajian lebih dalam gitu. Baik. Saya cuma 2 bulan, 1 bulan setengah. Saya hanya bisa berikan opsi saja di situ, ya kan? Nah, jadi itu perlu dikaji lebih jauh. Nah, Oke. jadi kalau itu bisa dilakukan, kita bisa menyimpang dari Perma, Perja, Perkap. Betul. Kenapa kita bisa menyimpang? Karena kita perintah undang-undang untuk aturnya. Korbannya siapa? Korbannya kita. Ya. Kita menilai sendiri sebagai korban, ya kan? Seperti apa yang adil menurut kita, yang kita mau tuangkan di peraturan Menteri Keuangan tadi. Lebih powerful sebenarnya kita nih gitu loh dalam mengatur itu. Cuman tadi itu tidak menyebabkan kita menjadi sewenang-wenang tentunya. Kan gitu. Bener, Pak. Justru karena kita powerful, kita harus berusaha membuat peraturan yang sedapat mungkin adil gitu. Baik. Gitu. Bagi semua adil. pihak Pak Bagi ya? semua pihak. Oke. Justru karena powerful. Saya katakan kenapa saya powerful? Saya kan pasal 40 seperti kalau orang jari ini kepalanya full. Kita yang nangkep, kita yang meriksa, kita yang nuntut, kita yang ngadilin, kita yang mutuskan hukumannya. Lima-limanya di kita. Oke. Ya kan? Semuanya di tangan pejabat bea dan cukai untuk pasal 40B itu. Karena kita itu bisa menentukan Pak ya. Iya, karena itu perlu pengaturan supaya tidak sewenang-wenang kitanya. Betul. Oke. Dan kalau kita berbuat sesuatu tidak dianggap sewenang-wenang oleh orang. Ya. Kan dua itu kan, kitanya tidak berlaku sewenang-wenang dan kita tidak dianggap oleh orang lain berperilaku sewenang-wenang. Itulah perlu pengaturan. Oke. Baik, Jadi baik. saya katakan moderat lah kita berpikirnya. Gitu. Pak kalau tadi ngomongin meskipun masih udah jam 10 lebih ya Tik, saya masih ada beberapa pertanyaan yang penasaran nih Tik terkait manfaat peraturan ini kan nantinya Pak ya. Salah satunya tentang pendapatan negara nih Pak, penerimaan negara. Memang sebelumnya nih Pak, seberapa rugikah negara ini sih Pak terkait penerimaan cukai ini Pak? Apakah gede banget nilainya? Mungkin gak usah disebut nilainya juga Pak ya. Apakah emang dampaknya sebesar itu ya Pak terkait penindakan cukai selama ini? Saya hanya mengatakan begini, kalau kita restoratif justice ini kita atur dengan baik ya. Mungkin penerimaan kita dari sisi penerapan UR-nya ya. Mudah-mudahan bisa lebih besar, mudah-mudahan. Saya jadi katakan gini, ada teman saya tanya, Bagus kok mudah-mudahan? Nggak pasti. Kan belum terjadi, diatur aja belum saya bilang. Betul. Nah terus ada yang bilang gini, Bagus kalau ternyata kita udah atur nih, setahun kemudian, ya kan, kita ternyata melihat kekurangannya. Nah iya. Apa yang kita lakukan? Sempurnakan lagi peraturannya, kenapa enggak? Kan kita tidak buat peraturan final, kan enggak ya? Baik. Peraturan itu dibuat ya untuk menyelesaikan permasalahan yang nampak oleh kita. Kita coba selesaikan masalahnya gitu. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Oke. Kan gitu ya. Nah, kalau kemudian dalam penerapan nanti terdapat kekurangan, ya kita sempurnakan lagi. Kenapa? Nggak usah ragu untuk menyempurnakan undang-undang. Karena undang-undang itu akan selalu tertinggal dengan kondisi masyarakatnya. Berkembang Pak ya. Karena kondisi masyarakat kan dinamis sekali gitu. Makanya kita nggak boleh stuck pada sebuah mindset ya, cara berpikir atau pendekatan terhadap sebuah peristiwa di masyarakat. Nggak boleh berhenti di situ. Oke. Baik. Gitu. Izin Pak, ini ada pertanyaan. Baik, dilanjut ya Pak ya. Izin Pak, ini ada pertanyaan dari WhatsApp kita. Izin bertanya mengenai amanat pasal 40B ayat 3A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP jelas mengatur tentang membayar sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 kali nilai cukai dan tidak memberikan opsi rentang nilai. Apakah revisi PMK tersebut tidak melanggar asas hukum lex superior derogat lex inferior? Wah, ini teknis banget nih hukum seru nih. Silakan Pak. Silakan, ini Pak. salah satu yang menjadi pertimbangan
pertimbangan sebenarnya. Apakah kita perlu mengatur ini gitu loh ya? Perlu mengatur ini. Kalau saya mengatakan bahwa pengaturan yang saya sampaikan tadi terkait misalnya, untuk pelaku tidak dikenakan penyertaan ya atau perbantuan itu tidak dilakukan sanksi pidana maksimal misalnya. Tapi kita memberikan derajat yang lebih rendah. Ya dengan mengenakan 20%-nya seperti putusan pengadilan misalnya kan gitu ya. Apakah tidak bertentangan dengan pasal substansi pasal 40B ayat 3-nya sendiri? Kan gitu yang membatasi harus 3 kali. Betul. Nah, kalau kita bicaranya kita tidak menjelaskan pasal 40B ayat 3 itu tidak itu yang kita sedang jelaskan. Yang kita sedang jelaskan sekali kita tidak menjelaskan UR-nya. Kita menjelaskan restoratif justice-nya. Yang di-highlight RJ-nya aja. RJ-nya aja. Jadi kita pengen coba dekati dengan pendekatan bahwa ini perlu didekati dengan prinsip-prinsip yang menyerahkan keadilan itu kepada korban. Restoratif justice kan seperti itu. Jadi yang mengukur ya mediasinya itu yang diukur adalah bagaimana korban dalam hal ini negara berpendapat adilnya itu seperti apa sih? Apa sih kategori hak-haknya sudah dipulihkan? Nah, kan gitu. Jadi kita ngambil ke substansi itu gitu. Nah, bahwa itu akan dianggap ini memperluas pasal 40B, jadi uji aja. Diuji aja. Ya kan? Kenapa saya sampai seperti itu? Karena kalau ini tidak kita coba, kalau ini tidak kita coba, maka kesulitan dalam penerapannya muncul. Ya kan, kesulitan dalam penerapannya muncul. Kenapa? Karena biasanya akan sangat sulit kita menerapkan penegakan hukumnya di lapangan. Ya kan, saya nggak bicara angkanya lah, nanti nggak enak bicara angkanya kan gitu. Ya kan gitu. Tapi sekali lagi kita perlu sebenarnya untuk mencari terobosan supaya undang-undang ini berlaku efektif di masyarakat gitu. Jangan sampai undang-undang ini menjadi dalam tanda petik jebakan bagi para pejabat bea cukai dalam penegakan hukum yang dilakukan gitu loh, dalam pengambilan keputusan yang dilakukan. Akhirnya kita nggak pengen kayak gitu. Jadi yang kita inginkan memang ini posisinya ada di tengah. Nanti pertanyaannya, Pak, nanti kalau di uji materi gimana? Ya dijelaskan saja. Dijelaskan saja. Kenapa kita berusaha melakukan ini gitu. Terus nanti kalau diputuskan oleh Mahkamah Agung misalnya yang uji PMK bahwa itu dianggap pertentangan undang-undang, ya ganti aja. Yang penting itikat baik kita adalah bagaimana kita menerapkan ini secara adil. Prinsip keadilan Pak ya yang utama Pak ya. Adil, pasti dan bermanfaat gitu. Ini yang kita ukur gitu. Ya kan? Bahwa kemudian apakah ini melanggar asas tadi ya, bahwa peraturannya lebih rendah bertentangan dengan melawan peraturan yang lebih tinggi. Kita beranggapan enggak, orang kita enggak ngatur pasal 40B. Substansi pasal 40B-nya, kita mengatur penjelasannya restoratif justice. Makanya kita enggak mengatakan bahwa tadi gradasi PMK kita mengatur misalnya hukumannya antara sekian sampai sekian, enggak. Yang kita ambil adalah putusan pengadilan referensinya. Sekali lagi ini pasti akan menjadi perdebatan. Pasti akan menjadi perdebatan ya. Cuman sekali lagi saya katakan kita berani coba untuk melihat perspektif yang mungkin berbeda. Sehingga penegakan hukum itu bisa menjadi lebih efektif di lapangan gitu. Iya. Oke. Gitu. Baik Pak, ini ada pertanyaan selanjutnya nih Pak di WhatsApp kita juga dari Mas Alfa ini Pak. Izin bertanya, dalam penerapan RJ apakah perlu diatur bentuk KTUN yang konkret sebagai dasar penerbitan billing tagihan atau cukup dasarnya dengan CAP dan ND kepala kantor saja nih Pak? Kemudian sejauh mana kekuatan hukum atas KTUN pada penerapan RJ ini? Gimana Pak? Pertama begini, apakah perlu bentuk KTUN tertentu dalam merumuskan biasanya proses penagihan yang diinginkan. Jadi orang mau diterapkan UR, nagihnya pakai apa, kan gitu. Nah itu disepakati saja gitu. Mau pakai surat tagihan tertentu yang diatur dalam PMK perubahan kan gitu ya, atau mengacu pada PMK yang sudah ada, gitu ya. Kalau menurut saya baikin diatur gitu, karena ini bentuk sanksi administrasinya kan
bukan sanksi administrasi dari pelanggaran administrasi, bukan. Oke. Ini sanksi administrasi dari penerapan restoratif justice yang asalnya adalah tindak pidana. Iya, bener Pak. Ya kan? Dia bukan pelanggaran administrasi. Jadi penerapan restoratif justice itu bukan dekriminalisasi, saya katakan. Jadi restoratif justice itu atau UR itu tidak menyatakan bahwa terjadi perubahan dari perbuatan itu merupakan tindak pidana menjadi pelanggaran administrasi, bukan. Gitu. Tapi penyelesaiannya secara administratif, bukan merubah substansi perbuatannya dari tindak pidana menjadi administratif. Pelanggaran administrasi, bukan. Gitu. Makanya tadi katakan kalau kita lihat permanya, Perma 1 2024 itu dia tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana. Oke. Karena tindak pidana dianggap tetap terjadi dan diselesaikan secara pidana. Iya. Secara pidana, tapi bentuknya penyelesaiannya di luar pengadilan, bukan di dalam pengadilan, di luar pengadilan. Itu kalau istilahnya kan ada ADR tuh, alternative dispute resolution kan gitu ya. Jadi penyelesaian di luar pengadilan itu ada, diakui dan bentuknya di kita adalah penerapan pendekatan restoratif justice. Baik. Oke. Gimana nih Mas Banggit nih, kita jadi paham gak sih ternyata pendekatan restoratif justice itu penegakan hukum di bidang cukai nih ya. Baik. Jadi lebih mencerminkan prinsip keadilan, terus ada kepastian hukum, bener sama banget. Yang pasti ada kemanfaatan hukum juga. Iya, dan ini bermanfaat buat seluruh pihak ya. Ya pegawai bea cukai ya masyarakat Betul. Dan buat negara pun terkait penerimaan juga bakal diuntungkan kayak gitu. Betul ya. Betul banget. Nah, sebelum akhirnya obrolan kita pada pagi hari ini, dari Bapak Agus apakah ada closing statement nih untuk sahabat BC yang mendengarkan? Untuk kita juga ya, Tik. Betul. Kalau bicara closing statementnya ya, iya. Pasti kan kita bekerja di bea cukai itu punya keinginan ya. Kalau ditanya sebagai pejabat bea cukai atau pegawai bea cukai, apa sih keinginan kita? Pasti keinginan kita yang pertama adalah kita punya kontribusi besar bagi terpenuhinya keuangan negara. Karena di bea cukai kita kan ya. Oh iya betul. Pertama kita punya kontribusi nih terkait dengan penerimaan negara. Tapi kita juga pengen apa yang kita lakukan ini bukan atau tidak memberi ruang kita dipermasalahkan secara hukum gitu. Itu keinginan kita yang kedua. Yang ketiga pasti kita nggak punya keinginan lah sebenarnya untuk sedikit-sedikit menghukum masyarakat, ya kan? Jadi ketiga itu harus jadi keinginan kita gitu. Kita punya keinginan bahwa kita punya kontribusi bagi peningkatan penerimaan negara. Kita punya keinginan kita tidak dipermasalahkan dalam pelaksanaan pekerjaan kita sehari-hari. Yang ketiga kita tidak pernah merugikan masyarakat. Menjaga keseimbangan ini menjadi penting gitu. Nah, saya pikir kalau kita ingin bekerja dengan ketiga hal ini, maka kita harus berusaha sekuat mungkin untuk membuat regulasi ya, atau peraturan yang mencerminkan ketiga hal tadi. Oke. Nah, kalau itu sudah bisa kita lakukan, apakah menghilangkan masalah? Belum. Jawabannya belum, Pak ya. Tapi setidak-tidaknya itu mengurangi bisa meminimalisir potensi masalah yang mungkin akan muncul. Baik. Luar biasa Tika, speechless aku Tik. Sama. Dan kita tentunya berterima kasih nih kepada Bapak Agus yang sudah bersedia datang ke studio, terus berbagi ilmu juga kepada kita ya. Dan semoga harapan Pak Agus dan dalam peraturan baru ini ya, peraturannya akan diusulkan nih Pak ya. Semoga menjadi kenyataan ya, Tik. Dan seperti kata Pak Agus tadi bisa berkontribusi buat penerimaan ya kan, buat sebagai pegawai terhadap masyarakat, keadilan buat masyarakat dan buat pegawai juga tentunya. Kayak gitu. Pak Agus terima kasih atas waktu yang diberikan. Sama-sama. 1 jam yang luar biasa bareng Pak Agus ya. Terima kasih juga buat Sat BC yang udah dengerin kita dari jam 9 sampai jam 10 lebih ya. Betul. Dengerin juga program-program kita lainnya. Ada apa aja Tika? Ada selain inspirasi pagi juga ada obsesi. Benar. Ada jam rawan juga. Jadi nanti juga bakal dilanjutin nih sama program-program kita selanjutnya. Pak Agus terima kasih. Kita bertiga undur diri dari ruang siaran ABC Radio. Terima kasih sahabat BC atas kebersamaannya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.